Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EHKLA Channel. Berapa banyak kita bisa mendapatkan anakan dari sebuah pohon seperti ini kalau menunggu anakan dengan sistem menunggu anak? 1, 2, atau 3. Berapa banyak kita bisa mendapatkan hasil perbanyakan kalau kita menggunakan cacah bonggol, metode cacah bonggol seperti yang sudah ada pada video kita sebelumnya. 4, 5, atau 6. Bagaimana kalau saya katakan bahwa kita bisa mendouble, melipat gandakan hasil perbanyakannya melalui cara yang sebetulnya hampir sama, cuma dengan modifikasi lagi. Saya sebut cara itu sebagai kultur jaringan modifikasi. Kenapa saya berani menyebut bahwa itu kultur jaringan? Sebab pada prinsipnya saya mengambil konsep atau prinsip dari perbanyakan metode kultur jaringan. Pada prinsip dasarnya, tentu dengan melakukan beberapa modifikasi seperti pada media tanam, lalu juga pada teknis sterilisasi dan tempat kerja, dimana kalau menggunakan kultur jaringan setidaknya kita harus memiliki laminar sebagai tempat kerja dan autoclave untuk alat sterilisasi. Kita akan memodifikasi itu semua, juga menggunakan media tanam yang ketika saya katakan bahwa ini bisa dilakukan di rumah, ya tentu ini akan kita bisa lakukan di rumah dengan biaya yang sangat murah. Jadi biaya per pohonnya nanti akan sangat murah, mungkin sekitar 1.000 atau bahkan di bawah 1.000 rupiah per pohon jadi nanti. Kenapa saya juga menyebut teknik ini sebagai cacah bonggol tingkat lanjut? Kenapa saya juga menyebut cacah bonggol tingkat lanjut? Sebab pada prinsipnya saya juga menerapkan teknik atau metode cacah bonggol pada cara perbanyakan aglonema kali ini. Oke, kita langsung aja. Teknik yang pertama tentu, maksud saya cara yang pertama tentu saja bisa dilihat ke tanamannya saja. Kita buang semua media tanamnya. Ini adalah suksom ya. Sebetulnya sudah ada satu mata tunas anak ya. Ya, kita bisa lihat. Selanjutnya kita bersihkan ini dulu, dicuci dengan air yang mengalir. Bisa di zoom lagi. Terus saja didekatin, nggak apa-apa. Ini adalah proses pertama dari keseluruhan proses yang akan kita lakukan. Oke, kita kembali ke sini. Kita akan buang semua daunnya.
Lihat, hanya sisa 1 daun pas pucuk. Kita cuci kembali. Baiklah, sambil menunggu bekas cucian ini, airnya ini kering, kita akan menyiapkan yang lainnya dulu. Baik, kita akan masuk kepada proses selanjutnya, yaitu pemotongan explant. Jadi explant ini akan kita potong. Ini bisa di zoom ke sini. Sebelumnya maksud saya, pada video-video sebelumnya saya menunjukkan bahwa pemotongan explant ini kita ambil 2 atau 3 ruas. Saat ini kita akan melakukan pemotongan sebanyak 1 ruas. Itulah kenapa sebabnya hasil yang kita dapatkan nanti bisa lebih banyak, sebab kita akan mengambil 1 ruas. Jadi kita bisa mendouble atau bahkan mentriplekan hasilnya. Jadi sebelum kita mulai, saat ini juga ada saudara yang hobis juga aglonema dan memang ya salah satu pakar juga, cuma tidak pernah terekspos. Sini Mon, nih. Nah, ini saudara, jadi waktu pameran di Serang ketemunya sama-sama, dan ya terus sama-sama saat ini pun menggandrungi tanaman aglonema ini. Dan kebetulan pada saat ini beliau juga menyaksikan secara langsung proses perbanyakan metode kultur jaringan modifikasi atau cacah bonggol tingkat lanjut. Ada yang mau diomongin nggak? Oke, silakan. Oke, kita lanjut aja, bisa di zoom ke sini. Yang selalu saya ingatkan, selalu gunakan mata pisaunya yang baru ya. Saya gunakan cutter. Bahkan sekalipun ini baru, saya tetap menggunakan hand sanitizer yang berbasis bahannya ini adalah alkohol untuk mensterilkan. Ini untuk menjamin bahwa tidak ada kontaminasi terhadap mata pisau yang akan kita gunakan untuk memotong. Kita akan ambil yang atasnya dulu untuk mempercepat, mempermudah. Saya akan ambil, ya bisa di zoom, perhatikan. Bisa dilihat ini ruas-ruas ya, ini ruas-ruas dari batangnya. Jadi nanti ini yang akan kita jadikan bagian bawah. Jadi bagian yang dekat ruas ini akan kita jadikan bagian bawah, supaya nanti kita nggak bingung waktu menanam mana bagian atas mana bagian bawah. Ya, bisa kawan-kawan lihat, saya mengambil cuma 1 ruas. Entah mengapa nih agak keras ya, jadi karena memang mungkin habis hujan dia menyerap banyak cairan. Sorry.
Bagaimana dengan pucuknya? Pucuknya gampang, kita buang aja semua bagian daunnya. Kita potong di sini. Sudah dapat berapa potongan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita juga akan ambil bagian akarnya. Karena yang bawahnya kecil, mungkin kita akan dapat 3 atau 4 dari sini ya. Kita lihat seberapa banyak kita akan mendapatkan. Karena ini kecil sekali, kita ambil yang ini bukan 1 ruas tapi 2 paling bagian bawahnya, sebab bagian bawahnya ini kecil sekali ya. Jadi jangan takut kalau waktu memotong misalnya ada bagian akar yang ikut kepotong, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga, kita dapat 5 potong dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kawan nanti untuk akar ini kita proses nanti ya. Jadi ini merupakan tahap selanjutnya dari proses keseluruhan proses yang akan kita jalani. Oke, setelah ini sambil menunggu bekas lukanya agak kering, saya akan menyiapkan dulu bahan-bahan yang lainnya. Baik, proses selanjutnya adalah tadi saya membagi menjadi 2 bagian batangnya. Yang pertama bagian yang ada akarnya, yang kedua bagian yang tidak ada akarnya. Ini adalah bagian yang ada akarnya. Sebetulnya kita bisa juga memotong akarnya ini, jangan terlalu panjang. Tapi pada beberapa akar ini saya sengaja ingin tetap pertahankan, walaupun nanti ada yang saya potong. Jadi selanjutnya kita akan mensterilkan akar ini. Jadi saya menggunakan ini hand sanitizer seperti yang kawan-kawan tahu. Ini adalah hand sanitizer. Saya cuma akan oleskan di bekas-bekas lukanya. Oh ya, tadi ini setelah saya diamkan sekitar 40 menit ya. Potongan atau cacahan-cacahannya ini setelah saya diamkan sekitar 40 menit. Lalu saya lakukan sterilisasi terhadap bekas potongan-potongan ini. Khusus untuk akar ini, saya akan menanamnya tepat seperti ketika saya menanam cacahan bonggol biasa. Artinya tanpa disungkup dan medianya akan cuma tanah aja. Jadi medianya cuma akan tanah.
ya memang seperti menanam singkong ya. Mungkin saya sendiri merasa kayak menanam singkong ya, tapi ya memang seperti itu. Kalau memang saya mau membuktikan bahwa bahkan pada tingkatan satu akar ini pun bisakah dia tetap tumbuh tanpa disungkup, cuma dengan media akar, cuma dengan media tanah merah. Sebentar. Nah, jadi ini nanti media yang akan saya gunakan. Jadi kawan-kawan bisa lihat, ini cuma tanah merah tanpa campuran apapun. Jadi di sini saya akan menggunakan 3 macam media. Yang pertama media tanah untuk yang ada akarnya. Lalu yang kedua media campuran, dan yang ketiga juga media campuran, di mana medianya itu merupakan modifikasi yang saya buat untuk mendapatkan kandungan nutrisi serta energi untuk pertumbuhan tanaman. Sebab begini, ketika pada cacahan bonggol tanpa akar dan itu cuma satu ruas, maka cadangan makanan dia untuk tumbuh, untuk menumbuhkan tunas itu akan sangat sedikit sekali. Akan berat bagi dia untuk melakukan pertumbuhan. Maka solusinya adalah dengan menggunakan media yang kaya akan nutrisi atau unsur hara bagi tanaman dan energi yang mampu menopang pertumbuhan tanaman. Tapi masalahnya media semacam itu merupakan media yang amat cocok bagi tumbuhnya bakteri. Jadi itulah makanya nanti pada media tanam yang kedua dan yang ketiga saya melakukan proses sterilisasi tanpa menggunakan autoclave. Sejauh mana tingkat sterilisasi ini bisa berhasil nanti akan bisa kita lihat pada hasilnya. Oke, jadi untuk saat proses kali ini saya juga perlu menyiapkan bahan yang lainnya. Jadi untuk proses kali ini sekian dulu. Saya akan menyiapkan lagi proses yang lainnya. Ya, ini adalah bonggolan-bonggolan yang bagian bawah ya dengan akar. Sebagian akarnya ada yang memang sudah terpotong, ada yang saya biarkan utuh. Jadi untuk kali ini sekali lagi untuk yang memiliki akar saya tanam hanya dengan menggunakan media tanah merah saja. Kawan-kawan bisa lihat. Jadi tadi ada 5 bonggolan ya, ada 5 bonggolan. Ini sudah 4. Dan ini bonggolan yang kelima. Ya sekali lagi memang seperti menanam singkong. Cuma saya beranggapan kalau kita bisa mengambil cara yang mudah, kenapa juga kita melakukan cara yang rumit gitu ya. Tapi khusus untuk yang bonggolan tanpa akar itu memang saya akan menggunakan media tanam yang berbeda seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sebab yang tanpa akar itu butuh perlakuan khusus. Lalu yang kedua, saya juga secara pribadi ingin membuat semacam kultur jaringan modifikasi. Jadi yang bisa dilakukan di rumah. Nanti kita seiring dengan pengetahuan itu kita akan semakin bisa meningkatkan lagi. Sebetulnya kawan-kawan bisa aja menggunakan media tanam beli ya.
misalnya media tanam MS atau Murashige and Skog. Jadi media jadi yang bisa digunakan oleh kawan-kawan untuk menanam tanaman-tanaman yang menggunakan metode kultur jaringan. Oke, untuk bonggolan tanpa akar, kembali saya masih harus menyiapkan beberapa hal lagi. Baik, kita akan menuju proses selanjutnya. Jadi memang kesemua dari proses ini keseluruhannya itu membutuhkan waktu yang ya cukup lama, yang totalnya sekitar 3 jam, dimana pada intinya ada 3 proses, yaitu pertama penyiapan bahan, lalu sterilisasi dan penyiapan eksplan atau tanaman yang akan kita perbanyak, dan yang ketiga penanaman. Itu pada intinya. Tapi dalam detail teknisnya itu ada beberapa yang cukup rumit. Jadi sekarang kita akan masuk dulu pada tahap penanaman ya. Sebentar. Jadi kawan-kawan bisa lihat ini bonggolan yang tadi, dan saya akan menanamnya pada media tanam yang ini. Oke. Ya kawan-kawan bisa lihat ini adalah bonggolan yang tadi, yang ini 12 ya, bonggolan tanpa akar ini. Oke, kita akan melakukan proses penanaman. Jadi untuk membedakan, bisa di zoom agak dekat lagi, untuk membedakan nanti mana yang bagian atas mana bagian yang bawah. Bagian bawah adalah yang paling dekat dengan ruas. Bisa dilihat, jadi ini adalah bagian bawahnya, nanti kawan-kawan bisa lihat paling dekat dengan ruas. Jadi kita akan tanam seperti ini saja nanamnya.
Setelah itu kita tutup dengan plastik. Kita cuma menggunakan karet gelang aja ya untuk menutupnya, untuk mengikatnya maksudnya. Dan ini cuma plastik biasa. Saya akan menggunakan beberapa belas karet untuk mengikatnya, mungkin sekitar 13 atau 14 karet. Tapi kita untuk awal lapisan pertama, baru selanjutnya saya akan masukkan, injeksikan hormonnya. Ini merupakan campuran ya, jadi bukan cuma sekedar hormon, jadi campuran beberapa bahan. Biar agak kelihatan semuanya, biar supaya suntikannya juga kelihatan. Kita tutup bekas lubang suntikannya bahkan dengan lem besi ya. Sebentar. Kenapa ini agak lama? Sebab ini merupakan salah satu fase yang kritis ya sebetulnya dalam metode perbanyakan cara ini. Mau tolong tisu mau? Tutup lagi. Ini sekedar memastikan bahwa tidak ada kontaminasi ya. Kenapa saya gunakan karet gelang sampai berlapis-lapis? Sebab karet gelang kalau dia seiring waktu itu akan daya elastisitasnya akan berkurang seiring penyimpanan, dan karena berkurang itu maka tanpa disadari bisa jadi nanti mikroorganisme ada yang masuk
Sebab otomatis ketika ada elastisitasnya berkurang, ikatan sebetulnya kendor tanpa kita sadari. Dan kita tahu bahwa mikroorganisme mudah sekali masuk. Lalu apakah ini betul-betul steril kalau kita misalnya apakah sterilnya sama maksudnya dengan misalnya kalau kita menggunakan autoclave dan laminar airflow dalam menanamnya? Ya tentu itu harus dibuktikan di laboratorium ya. Tapi saya berpikiran bahwa kalau kontaminasinya mungkin masih dalam batas toleransi, yaitu menurut saya nggak masalah. Lalu berhasilkah cara ini? Jadi saya sudah mencoba total dengan yang ini 3 kali. Pada percobaan pertama berhasil. Pada percobaan yang kedua terjadi kontaminasi sehingga busuk. Bahkan saya melapisinya lagi dengan karet. Ini dari bagian ban dalam sepeda motor yang saya potong kecil. Karet ini ya. Untuk memastikan bahwa kalaupun elastisitas karet gelang ini mengalami penurunan, dia tetap akan terjaga oleh ikatan karet dari ban dalam motor ini. Jadi itulah tujuannya kenapa bahkan saya gunakan berlapis ya. Harusnya ada yang membantu untuk mengikat ini, tapi biasanya saya bantu pakai kaki. Oke, untuk mudah begini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, coba kasih dulu. Sekarang saya ingin menerangkan kenapa kali ini saya menyungkup ya. Seperti yang saya bilang bahwa saya katakan sebelumnya bahwa ketika kita memotong sampai pada tingkatan 1 ruas, itu cadangan makanan dalam potong cacahan-cacahan batang atau bonggol itu sangat sedikit sekali, apalagi dia tanpa akar. Jadi kembali harus menggunakan media tanam yang kaya akan unsur hara, nutrisi dan energi untuk pertumbuhannya, untuk menjamin pertumbuhannya. Tapi sekali lagi bahwa media seperti itu sangat rentan dengan kontaminasi bakteri. Itu makanya harus ditutup seperti ini. Kelebihan cara seperti ini juga kita tidak usah repot-repot dalam mengurusnya ya. Jadi nggak akan repot lagi. Saya tahu bahwa banyak di antara kawan-kawan yang memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai media tanam yang saya gunakan dan lain sebagainya. Tapi nanti itu semua akan saya sampaikan dalam video-video selanjutnya. Jadi supaya tidak terlalu panjang akan saya sampaikan secara bertahap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat